Awalnya Lisung ngamuk. Seperti sebutannya, lisung atau wadah penumbuk padi ini berputar kenceng kayak lagi mengamuk. Berat lisung mencapai 40 kg. Makanya yang gak kuat tahan pasti akan langsung terhempaskan. Seru ya? Dan mungkin belum banyak yang tahu kalau nggak ada unsur mistis dari permainan ini. Semua tentang keseimbangan dan gravitasi. Merupakan warisan berharga dan kaya pesan kebajikan. Jadi sebagian alasan pesantren konsisten menjalankan upaya pelestarian. Kan tadi udah ngelihat permainan tradisional Sunda, terus juga udah nyobain bola, yang bola api itu. Nah, kenapa sih fokus untuk ngajarin permainan tradisional Sunda? Nah, menjaga bela diri itu menjaga satu utama, jaga hati dari serangan iblis dan setan. Karena silat itu berawal dari santri rajin sholat, bisa jaga silaturahmi. Berarti silaturahmi itu adalah menghubungkan antar manusia dengan selalu ingat kepada Allah. Jadi silat itu jaga diri dengan ingat kepada Allah. Makanya disebut dengan ngajaga dari serangan iblis dan setan. Dari sisi kolbu ruh kita. Dari sisi luar yang disebut silat itu adalah ngajaga orang, ngajaga diri kita dari serangan penjahat, serangan orang yang zalim, maka dengan ilmu bela diri fisik. Nah, silat. Dan yang ketiga, ngajaga diri orang, ngajaga kita dari serangan penyakit. Di luar seni dan budaya, tentu santri ponpes ini fokus belajar agama. Misalnya belajar tahfiz Quran. Metodenya ngapalin minimal sehari selembar. Masya Allah. Bekal untuk menyongsong masa depan juga disiapkan, diantaranya dengan terus ngikutin perkembangan zaman dan belajar bahasa, utamanya bahasa Arab. Familiar nggak sama lagunya? Nah, ini versi dalam bahasa Arab. Dengan cara ini, harapannya belajar bahasa jadi lebih mudah dan menyenangkan. Belajar seriusnya tentu tetap ada. Nah, ini di antara aplikasinya. Santri mampu berdakwah dalam bahasa Arab. Santri pondok ini juga belajar bahasa Inggris. Harapannya menguasai beberapa bahasa bikin lebih pede. Dan udah terbukti hasilnya, kemampuan ini berbuah sejumlah prestasi. Kamu kan udah menguasai dua bahasa nih, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, itu tuh kedepannya mau jadi apa sih? Kedepannya memperdalam lagi bahasa Inggris dan juga udah mengikuti beberapa speech contest. Dan alhamdulillahnya mendapatkan Best Speaker se-Jawa Timur. Dan juga ingin melanjutkan sekolah di luar negeri. Dengan ilmu, seorang muslim dapat berbuat dan berbagi kebaikan. Seperti pesan Rasulullah yang diriwayatkan Tabrani. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, itu pun harus dengan ilmu. Masih di Sukabumi, dari dalam pesantren kita pindah ke dapur buat lihat dan ikutan aktivitas rutin sejumlah ibu di sini. Ini mereka udah selesai masak nasi sama lauk pauknya, tinggal dibungkus rapi, bukan buat dijual, tapi untuk dibagi. Ya, berbagi nasi. Jadi pilihan para ibu ini menebar manfaat, merangkuh berkah, bersedekah dengan modal hal yang memang sehari-hari dilakukan.
Masak sambil nggak jarang menyisihkan sedikit demi sedikit bahan pangan. Yang jadi targetnya beragam, tapi terutama mereka yang tetap kerja, berjuang banting tulang untuk hidupnya, bukan hanya meminta-minta. Kalau minta gitu ya, kamu kerja di jalan. Kali ini lokasinya di tempat pembuangan sampah daerah Sintiong, Sukabumi. Begitu tiba, selalu seperti inilah sambutannya. Penuh rasa syukur dan rona bahagia. Alat beratnya satu lagi. Jadi jalan penyalur rejeki minimal bisa membahagiakan sesama. Itu sebagian tujuannya. Makanya, apapun tantangannya, kegiatan ini rutin dilakukan di Jumat Berkah. Kan yang kebanyakan ikutnya tuh ibu rumah tangga. Itu kenapa sih alasan mau ikutnya? Waktu itu saya sama teman-teman belum sebanyak ini. Begitu udah bagi nasi, pertanggungjawaban ke donatur, saya iniin ke Facebook. Pertamanya cuma beberapa, lama-lama banyak, oh ini ya Pak, ada ya bagi nasi di sini. Oh ya udah, pada ikut, akhirnya pada banyak yang ikut. Dan donatur itu nggak cuman istilahnya kita terima nggak cuma ngasih uang aja. Misalkan aku ada ini nih nasi bungkus, bisa nggak? Boleh. Aku ada bahan makanan nih, nanti kita yang masakin, bisa kayak gitu. Dan apa namanya, semuanya emak-emak karena ini awalnya inilah apa kebanyakan kan mama yang nggak bekerja, istilahnya ini ya, banyak waktu luang, waktunya digunakan untuk yang bermanfaat, untuk yang hari Jumat. Dan kebanyakan kan hari Jumat itu hari yang baik ya. Apa sih, ngumpul-ngumpul, nggak tahu mau ngapain, Iya, kita berbuat kebaikan ya, gitu ya. Istilahnya sebungkus nasi lah, itu bisa membuat mereka kenyang, terus dampaknya sangat banyak sekali. Jadi mereka kenyang, kerjaan juga istilahnya semangat lagi mencari rezekinya, gitu aja, sesimpel itu sebenarnya, cuman dampaknya yang banyak. Masya Allah, yang namanya berbagi itu emang langsung terasa manfaatnya. Bagi yang memberi, juga yang menerima. Asal ikhlas dan jangan ditunda-tunda, karena berbagi itu bisa apa aja, termasuk hal-hal sederhana. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, setiap kebaikan adalah sedekah. Berbagi itu indah, seperti halnya alam bukti kebesaran yang kuasa yang harus dijaga. Makanya orang-orang muda Sukabumi ini sepenuh hati bergerak bersama, menjaga indah alam karunia-Nya.